Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Tirta, NPM saya 2140101017. Nah, ini saya akan membahas tentang pertemuan ketiga yang dimas membawa soal lingkungan. Nah, dampak lingkungan itu ada tiga, yaitu lingkungan air, darat, dan juga udara. Untuk penjelasan dampak lingkungan ke dalam air, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara, yang dimana pencemaran udara itu dia itu berasal dari hujan yang dari polusi yang terus naik menjadi awan dan bakalan jadi hujan, akan menurunkan hujan yang mempunyai zat-zat toksik. Dan juga di udara itu kan ada juga yang namanya gas, dimana ada beberapa gas yang bisa menyebabkan kontaminasi terhadap bidang air aquaculture. Nah, untuk selanjutnya itu pencemaran dalam tanah. Pencemaran dalam tanah itu dibagi jadi 4. Jadi absorpsi sama difusi dan osmosis ya. Nah, kita pertama itu absorpsi, itu dia itu terjadi ketika zat pencemaran itu masuk ke dalam tanah. Yang kedua itu untuk selanjutnya yang kedua itu absorpsi dimana itu pencemaran di tanahnya itu zatnya itu cuma menempel di atas tanahnya aja, nggak sampai ke dalam. Nah, yang ketiga itu osmosis, yang dimana zat-zat yang tercemar itu akan terbawa ke dalam tanah. Nah, untuk yang terakhir itu difusi itu dia tuh saatnya tuh saat zat pencemaran masuk ke dalam rongga tanah. Kan rongga tanah tuh kan ada apa tuh maksudnya, itu rongga tanah kan ada lika-liku. Nah, di situ itu proses masuknya zat itu disebut difusi. Nah, setelah ke tanah kita lanjut ke pencemaran air. Nah, kenapa bisa air juga jadi sebagai zat pencemar? Karena zatnya di air itu kan zatnya itu universal ya, bisa menampung apapun. Tanya tuh sifat air tuh kan selalu mengalir. Jadi dimana itu zat pencemarannya itu ya ikut mengalir dari hujan tadi kan air tuh kan turun karena mengikuti bidang yang miring. Nah, kalau kita mengambil contoh dalam pencemaran air, kita bisa lihat dari urban atau neighborhood, atau juga rumah-rumah manusia yang menggunakan deterjen. Pastikan dia keluar dari drainase ke selokan dan pasti mencemari badan air. Makanya itu berbahaya karena sifat toksisitas deterjen itu merusak sekali ya. Kalau kita sudah melakukan praktikum mini project yang kemarin, kita sudah bisa lihat kalau zat toksisitas deterjen itu sangat tinggi, bahkan bisa membuat ikan itu mati. Nah, karena kita sudah belajar tentang pencemaran itu, maka kita sebagai mahasiswa aquaculture, kita harus mengamati dan mengawasi bagaimana kultifan yang di dalam budidaya kita itu tetap terjaga dari pencemaran barusan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.